Bosman bongkar alasan negara masih pelihara ormas Grip Jaya yang diketuai eks-preman Hercules. Pengusaha asal Indonesia yang aktif di media sosial, Mardigu Wowyek Prasantyo, menganalisis terkait organisasi masyarakat Grip Jaya yang belakangan menjadi sorotan. Menurut pria yang dikenal dengan panggilan Bosman itu, ormas Grip Jaya bukan sembarang ormas. Hal itu karena pimpinan ormas tersebut di bawah kendali Hercules Rosario de Marshall, mantan preman yang dulunya sebagai alat operasi militer. Dengan latar belakangnya itu, Hercules seolah bergerak semaunya memerintah aparat sipil, berani membentak Jenderal Purnawirawan hingga menyentuh wilayah kekuasaan tanpa konsekuensi. Hercules Rosario de Marshall pimpinan Grip Jaya bukan sekadar ormas instruktur bayangan shadow strukture yang hidup di tengah sistem demokrasi, publik hanya lihat baju loreng dan spanduk, maka jangan heran kenapa Grip Jaya bisa berkibar bebas bahkan mengancam menggeruduk gedung sate dengan puluhan ribu orang, tulis Bosman di Instagramnya, Selasa, 6 Mei 2025. Mardigu melanjutkan ormas Grip Jaya bukan sekadar kekuatan jalanan biasa, salah satu contohnya ketika mobil polisi dibakar massa oleh anggota Grip di Depok. Ini bukan kekuatan jalanan biasa, ini pasukan cadangan tidak formal. Bahkan saat mobil polisi dibakar oleh anggotanya di Depok, tidak ada manuver nasional yang berarti, tulisnya. Mardigu beralasan karena Hercules memegang kode barter keamanan, selama dia bisa menjaga ketertiban dan membela penguasa maka ia dilindungi. Tapi masyarakat harus tahu struktur liar seperti ini adalah bom waktu, bukan pelindung rakyat tapi pelindung kekuasaan yang siap berbelok arah sesuai pesanan, lanjutnya. Mardigu pun membeberkan alasannya Grip Jaya masih berdiri, hingga kini dan tak kunjung dibubarkan. Dalam politik di Indonesia, Mardigu menyebut ormas Grip Jaya dijadikan aset tak resmi oleh penguasa. Grip Jaya tidak membangun pendidikan ekonomi atau nilai, ia hanya memperkuat posisi tawar satu orang di tengah jaringan kepentingan. Kalau hari ini kita diam maka besok kita akan dijaga oleh kekuatan yang tidak bisa kita lawan, tidak bisa kita pilih dan tidak bisa kita percaya. Ini bukan konspirasi, ini realitas operasional, tulis Mardigu. Lanjut Mardigu, kehadiran ormas semacam ini berdampak buruk terhadap perekonomian Indonesia, apalagi kemampuan daya beli masyarakat saat ini sedang mengalami penurunan. Rakyat banyak pengangguran, perusahaan besar tidak ada yang berinvestasi di Indonesia karena semua sama, isu premanisme yang mengganggu investasi sudah sampai pada tahap yang tidak bisa ditoleransikan lagi. Sehingga yang terbaik bagi pengusaha adalah pindah ke negara lain yang memang negaranya dan pejabatnya niat membangun ekonomi bagi rakyatnya, tulisnya. Menurutnya, kondisi ini membuat Indonesia memasuki masa gelap ekonomi. Premanisme mengganggu kenyamanan berbisnis yang membuat pengangguran meningkat, itu sebuah realita dalam 5 tahun ini dan semakin meningkat dalam 1 tahun terakhir, lanjutnya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.